Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال تعالى أيضا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan alam semesta dan segala isinya, Zat yang telah menghidupkan dan mematikan, Zat yang mencurahkan rezeki kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu syariat Allah yang telah diperintahkan kepada kita, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita senantiasa memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di yaumil qiyamah kelak kita memiliki timbangan amal yang akan menyelamatkan kita kelak di yaumil akhir. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, pahlawan dan pewaris Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan kita semua yang senantiasa terus berusaha tetap istiqomah di dalam melaksanakan risalah-risalah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang pertama, sebelum khatib menyampaikan khutbah, terlebih dahulu khatib berwasiat, wabil khusus bagi khatib pribadi, umumnya bagi jamaah semuanya. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni imtisalul awamirillah wa istijabun nawahi, yaitu dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Begitu banyak ayat Allah yang menyeru kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada-Nya, karena sesungguhnya di akhir nanti yang akan menyelamatkan kita yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan kepada jannahnya yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan kepada jannahnya yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dengan takwa inilah Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa memperbanyak bekal kita untuk akhirat. Kata jawadu, kata Allah, maka berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka dengan takwa ini mudah-mudahan Allah dorongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, ke dalam golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam jannahnya, ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa terus berada dalam barisan-barisan para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Yang tentunya ketakwaan ini tidak hanya cukup dilisankan dengan ucapan kita. Takwa ini tidak cukup hanya sekedar kita lisankan saja, tetapi ketakwaan ini juga membutuhkan amaliyah, praktek daripada ketakwaan itu sendiri. Sebagaimana kita pahami bahwa takwa tidak berdiri dengan sendirinya. Takwa memiliki unsur-unsur yang harus ada di dalam ketakwaan ini, di mana unsur-unsur ini tidak boleh terpisah satu sama lain. Unsur ketakwaan ini harus senantiasa beriringan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa takwa di mana engkau, yakni merasakan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah amal bitanzil, mengamalkan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rasa takut kepada Allah ini kita berusaha mengamalkan apa yang diturunkan Allah, yakni Al-Qur'an. Kita berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah 54. Surat Al-Maidah 44 Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak beramal, tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang-orang yang kafir dan kafir. Maka unsur takwa ini harus senantiasa beriringan, semuanya kita laksanakan. Takwa juga bermakna al-qana'atu bil qalil, yaitu kita selalu menerima dengan pemberian Allah walaupun kita merasa itu sedikit, walaupun sesungguhnya pemberian Allah itu amat banyak. Karena Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, namun kita manusia senantiasa terus merasa kekurangan. Maka di dalam unsur takwa ada yang namanya qanaah, selalu menerima kepada keputusan Allah, menerima kepada ketentuan-ketentuan Allah. Takwa juga bermakna al-istidadu liyaumir rahil, senantiasa mempersiapkan diri berbekal untuk kehidupan yang akan datang. Maka Allah menegaskan, "Fatazawwadu," maka berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena ternyata kita ini adalah makhluk Allah yang fana. Kita ini adalah makhluk Allah yang diciptakan di bumi hanya sekedar lewat saja. Bahwa kita ini nanti akan menghadap kepada Allah, sebagaimana Allah abadikan di dalam surat Al-Jumu'ah. Allah berfirman, "Qul," katakanlah oleh Muhammad, "Innal mauta," sesungguhnya kematian, "alladzi tafirruna minhu," yang kalian lari daripadanya, "fa innahu mulaqikum," sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kalian. "Summa turaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah," kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib dan perkara yang nyata.
fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan ditanya, akan diperlihatkan tentang apa-apa yang pernah kalian kerjakan sewaktu di dunia. Ikhwatul iman rahimahumullah, maka sadarilah bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Sehingga Rasulullah mengatakan, kun fi dunya ka'annaka gharib. Hiduplah kalian di dunia ini seolah-olah kalian ini seperti orang asing, aw 'abiris sabil, atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Artinya bahwa kita hidup ini tidak akan selamanya. Sebagaimana kita orang asing di tempat orang, pasti kita akan kembali kepada kampung halaman kita. Ketika kita bersafar ke tempat orang, maka pasti suatu saat kita akan kembali kepada kampung halaman kita. Maka begitu pun kehidupan ini, kata Rasulullah, kun fi dunya ka'annaka gharib. Hiduplah kalian di dunia ini seolah-olah kalian seperti orang asing yang sedang berkelana, sedang merantau, sedang bersafar, yang nanti kalian akan kembali kepada kampung halaman. Maka sebelum kalian kembali ke kampung halaman kalian, maka berdoalah agar kalian tidak repot di jalan, agar kalian tidak tersesat di jalan, agar kalian nanti ketika bertemu dengan keluarga bisa membahagiakan sanak famili yang ada di kampung halaman. Al-'abiris sabil, kata Rasulullah, atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Sebagaimana kita ketika ingin menyeberang jalan, maka kita akan senantiasa tengok kiri kanan agar kita tidak terjadi kecelakaan. Sebelum kita menyeberang jalan, kita berhati-hati. Maka itulah kehidupan. Karena sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah. Allah yang menjadikan kita dari awal dan mematikan kita, maka akan membangkitkan kita kembali, menghidupkan sebagaimana kehidupan yang awal kita. Walaupun banyak orang-orang yang tidak mengimani hal itu, banyak orang-orang yang meyakini bahwa ketika sudah mati menjadi tulang belulang sudah selesai kehidupan. Tetapi ketentuan Allah berkata lain, bahwa sesungguhnya manusia ini akan mengikuti, manusia ini akan melalui beberapa fase kehidupan, di mana fase-fase ada yang sudah kita lewati, ada yang akan kita lewati. Di mana kita pernah mengalami yang namanya alam roh, di mana Allah mengumpulkan semua roh manusia. Sebelum Allah menjadikan ke muka bumi, maka Allah sudah menjadikan rohnya masing-masing. Dan di alam roh itu kita pernah dipersaksikan oleh Allah, alastu bi rabbikum. Apakah kalian menerima? Apakah kalian meyakini bahwa aku adalah roh kalian yang mengatur, yang mengurus kalian? Maka di alam roh semua mengatakan qalu bala syahid. Ya, kami meyakini, kami bersaksi ya Allah bahwa Engkau adalah Rabb kami, bahwa Engkau adalah pengurus dan pengatur kami. Maka setelah di alam roh kita dimasukkan oleh Allah ke dalam alam rahim selama 9 bulan atau 9 bulan 10 hari, di alam rahim kita diurus oleh Allah, dipelihara oleh Allah di dalam kandungan yang begitu gelap. Maka setelah 9 bulan 10 hari kita dilahirkan ke alam dunia, maka barulah di situ banyak manusia-manusia yang membangkang kepada Allah. Yang manakala di alam roh mereka menyatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah bahwa Engkau yang mengurus kami, Engkau adalah pengatur kami, maka kami ridha diurus dan diatur oleh Engkau ya Allah. Tetapi setelah di dunia maka ada Fir'aun. Maka setelah lahir ke dunia ada yang namanya Namrus. Setelah lahir ke dunia ada yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan sebagainya. Maka setelah lahir ke dunia banyak kaum-kaum yang membangkang kepada Allah sehingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah di alam dunia ini, maka nanti kita akan mengalami alam yang berikutnya, yakni alam barzakh.
ketika kita sudah meninggal, maka kematian itu kata Allah adalah awal dari kehidupan yang baru. Kematian adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Ketika kita memasuki gerbang kepada kehidupan yang abadi, maka setelah kepada alam barzakh nanti, kita akan dihadapkan kepada alam akhirat yang di dalamnya ada berbagai macam kejadian, di mana kita dikumpulkan di alam mahsyar. Kita akan dihisab oleh Allah, akan ada yaumul mizan, ditimbang amalan-amalan kita, ditimbang pahala-pahala kebaikan kita. Maka kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Amal sekecil apapun pasti Allah balas di sana. Fa amma man syaqulat mawazinuh, maka siapa yang berat amal baiknya, maka mereka akan mendapatkan keridhaan Allah. Mereka akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Wa amma man khaffat mawazinuh, tapi barang siapa yang ringan pahala kebaikannya, maka mereka itulah golongan orang-orang yang merugi, yang akan dimasukkan kepada oleh Allah kepada neraka hawiyah, yang dimana hawiyah itulah api yang menyalanya. Ikhwatul iman rahimahullah. Maka mudah-mudahan dengan Jumat demi Jumat, dengan taklim demi taklim, dengan tadarus demi tadarus bisa menambah keimanan kita, bisa menambah ketakwaan kita. Karena sesungguhnya obat penghibur bagi orang mukmin, penghibur bagi seorang mukmin adalah membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Tidak perlu kita bertamasya keliling-keliling dunia jauh-jauh, tapi kita cukup dengan bertadarus Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itulah hiburan bagi orang-orang yang beriman. Maka bagaimana para mujahid dahulu, para sahabat-sahabat Rasulullah, walaupun di dalam keadaan perang yang genting, mereka tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran, selalu bertadarus Al-Quran. Maka kita hari ini yang masih diberikan keleluasaan oleh Allah, masih diberikan keringanan oleh Allah dalam kehidupan ini, belum diberikan beban-beban yang cukup berat oleh Allah, maka pergunakanlah kesempatan yang masih ada ini dengan sebaik-baiknya. Khatul iman rahimahumullah. Maka mari kita bersama-sama senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita nanti ketika diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ketika kita dicabut nyawa oleh malaikat Jabail, oleh malaikat maut, maka kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Maka sesungguhnya Rasulullah pernah mengabarkan bahwa sesungguhnya setiap manusia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Orang yang terbiasa berbuat maksiat, maka dia akan meninggal dalam keadaan maksiat. Orang yang terbiasa beribadah, maka dia akan meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak kebiasaan-kebiasaan yang baik, perbanyak kebiasaan-kebiasaan yang positif, perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan ketika Allah cabut nyawa kita, lisan kita sedang berzikir. Ketika Allah cabut nyawa kita, lisan kita sedang bersalawat. Maka mudah-mudahan senantiasa terus, tidak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah membimbing kita. Karena kita ini adalah makhluk yang lemah, kita ini adalah makhluk yang baik. Bahkan untuk melaksanakan sebuah ketaatan saja begitu berat, untuk melaksanakan sebuah instruksi saja begitu berat. Tanpa pertolongan Allah, tanpa hidayah Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Maka kepada siapa lagi kita akan meminta? Kepada siapa lagi kita akan memohon selain kepada Allah? Mudah-mudahan Allah memandaikan kita di dalam mengemban risalah yang amat besar ini untuk meninggikan nilai kalimatillah dalam kehidupan Islam. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam jemaah, diwafatkan dalam jemaah. Lebih-lebih lagi kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita di dalam menyusun syahid, kita melawan musuh-musuh Allah di medan perang. Ibadullah rahimahullah, itulah khutbah singkat yang disampaikan. Mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya. Atas segala kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
kebenaran datang dari Allah, segala kehilapan dari Allah pribadi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal